Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran sesi 5. Oke, ini merupakan sesi terakhir yang tersaji dalam e-modul yang diberikan kepada kalian. Oke, pada sesi-sesi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pola bilangan, barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan yang sekarang ini kita akan membahas mengenai deret geometri. Jadi, bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri. Untuk materi deret geometri sudah tersaji di dalam e-modul. Silakan kalian pelajari dan pahami dengan baik, supaya kalian bisa dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri. Oke, langsung saja ke permasalahannya. Di sini terdapat permasalahan. Oke, kita bacakan. Perusahaan kosmetik milik Bu Andin selalu memperoleh keuntungan setiap bulannya dengan peningkatan sebesar 3/2 dari bulan sebelumnya. Keuntungan yang diraih pada bulan ketiga yaitu sebesar Rp360.000. Bu Andin selalu menghitung total keuntungan yang diraihnya itu pada bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya. Jadi setiap mendapatkan keuntungan, Bu Andin selalu menghitung total keseluruhan keuntungan yang diperolehnya. Oke, kemudian pada saat bulan keberapakah perusahaan Bu Andin memperoleh total keuntungan sebesar Rp2.110.000. Oke, silakan kalian catat apa saja informasi yang didapatkan dari permasalahan ini. Oke, step pertama, memahami masalah. Menemukan informasi seperti biasa ya. Oke, informasi pertama yaitu keuntungan pada bulan ketiga ada Rp360.000. Pada keuntungan pada bulan ketiga disimbolkan dengan U3 karena merupakan ini suku ketiga. Selanjutnya, peningkatan keuntungan di setiap bulan adalah 3/2. Karena di sini ada peningkatan setiap bulan, ada kata kuncinya itu peningkatan dari sebelumnya. Jadi ini dinamakan dengan rasio dan dilambangkan dengan R. Jadi rasionya itu 3/2. Kemudian, dari permasalahan tadi ya, didapatkan total keuntungan pada bulan tertentu itu ada Rp2.110.000. Karena kita yang mau kita cari itu adalah pada bulan keberapa, otomatis Rp2.110.000 ini merupakan total keuntungan pada bulan tertentu, karena kita belum tahu ya, dan dilambangkan dengan SN. Oke, pertanyaan permasalahannya, pada saat bulan keberapakah? Berarti kita mencari N, ya, perusahaan Bu Andin memperoleh total keuntungan sebesar sekian, sebesar Rp2.110.000. Maksud dari pertanyaannya bisa dipahami ya. Jadi kita mencari nilai N, mencari bulan keberapa sih perusahaan Ibu Andin ini memperoleh keuntungannya sebesar Rp2.110.000 ini. Oke, jika sudah paham, kita next step ke merencanakan penyelesaian masalah. Kita rencanakan dulu ini. Pertama, memodelkan ya. Memodelkan rumus dan rencana penyelesaian. Pertama-tama, mensubstitusikan R ke U3 untuk mencari U1 atau A. Karena kita perlu banget yang namanya suku pertama. Jadi kita harus mencarinya, karena yang diketahuinya cuma rasio dan suku ketiga, maka kita cukup mensubstitusikan rasio kepada suku ketiga. Kita tuliskan dulu suku ketiganya, U3 sama dengan AR pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan AR pangkat 2. Sama dengan 360.000. Jadi persamaannya itu adalah AR pangkat 2 sama dengan 360.000. Ini ya, yang akan kita pakai itu ini. AR pangkat 2 sama dengan 360.000.
Setelah kita tahu suku pertamanya, selanjutnya kita mencari N menggunakan rumus deret geometri. Masih hafal ya rumus deret geometri itu ya? Nah, Sn, berarti di sini tulis dulu ya keterangannya. Sn sama dengan 2.110.000. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1 sama dengan 2.110.000. Oke, rumus deret geometri ini ada dua ya. Ada dua. Singkatannya itu ada yang ARI, ada yang air ya. Kalau ARI berarti A R pangkat N min 1 per R min 1. Kalau yang air berarti A 1 min R pangkat N per 1 min R. Karena di sini rasionya itu 3 per 2, 3 per 2 itu kan berarti sama aja 1,5 ya, 1,5. Yang artinya 1,5 itu lebih dari 1. Jadi kita boleh menggunakan rumus Sn yang ARI. Yang ini ya. Oke. Selanjutnya, kita langsung ke melaksanakan penyelesaian masalahnya. Kita cari A-nya dulu. Tulis kembali persamaan U3-nya. Kemudian R-nya kita ganti dengan 3 per 2. Jadi A kurung 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 360.000. Kenapa di sini kita menggunakan tanda kurung? Karena yang dipangkatkan itu keduanya ya, pembilang dan penyebutnya. Biar tidak rancu gitu ya. Karena ketika tidak menggunakan kurung, yang terlihat dipangkatkan itu hanya bagian pembilangnya saja. Jadi, supaya tidak rancu, ini harus diberikan kurung. Kemudian dipangkatkan semuanya menjadi A9 per 4 sama dengan 360.000. 3 pangkat 2 kan 9, 2 pangkat 2 itu 4. Oke, betul ya sampai sini ya. Dengan mudah kita bisa mencari A-nya, yaitu A sama dengan 360.000 dikali 4 per 9. Oke, paham ya kenapa ini jadi dibalik? Jadi, dari ruas kiri, yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Jadi, dibalik. Ketika ia pindah posisi, ketika ia pindah ruas, maka posisinya juga dibalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Oke, selanjutnya, langsung dioperasikan. 360.000 dibagi 9, yaitu 40.000, berarti tinggal 40.000 dikali 4 sama dengan 160.000. Oke, berarti kita sudah mengetahui nih, suku pertamanya adalah 160.000. Atau dengan kalimat yang tadi permasalahan, berarti keuntungan di bulan pertama itu ada 160.000. Oke, kita pegang nih, kita simpan baik-baik suku pertamanya. Selanjutnya, kita mencari nilai N-nya nih. Tuliskan rumusnya. Lalu, A-nya kita ganti dengan 160.000 ya. R-nya kita ganti dengan 3 per 2. Sama yang bawahnya juga, yang penyebutnya juga ya. Setelah itu, kita hitung terlebih dahulu penyebutnya. 3 per 2 dikurangi 1 itu adalah 1 per 2. Yang pembilang sama dan yang ruas kanan juga sama. Selanjutnya, yang penyebut bisa ini bisa kita balik gitu ya, bisa kita balik, pindah posisikan ke bagian pembilang menjadi 2, menjadi dikali 2 ya, jadi pengali berarti bukan pembagi lagi. Jadi 160.000 bisa 160.000 ini bisa kita kalikan 2. Oke? Supaya lebih mudah. Jadi 160.000 dikali 2 itu sama dengan 320.000. Yang ini dalam kurungnya tetap sama ya. Jadi 320.000 dikali 3 per 2 pangkat N min 1 sama dengan 2.110.000. Oke. Semoga tidak bingung ya dari langkah ketiga ini. Jadi, ketika penyebut ini pecahan
penyebut berbentuk pecahan, ia mempunyai privilege, gitu ya, mempunyai sifat. Jika ia dipindahkan ke pembilang, maka otomatis berbalik posisinya, yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang jadi tadinya pembilang menjadi penyebut. Jadi ketika 1/2 akan dipindahkan ke atas, ke pembilang menjadi 2. Jadi tinggal dikalikan 2 saja ya, tidak perlu dituliskan dikali 1/2. Begitu. Oke, semoga paham ya. Oke, selanjutnya di sini karena bisa dipindah ruaskan ke kanan menjadi pembagi ya, 320.000-nya menjadi pembagi. Oke, jadi persamaannya kita dapatkan 3/2 pangkat N min 1 sama dengan 2.110/320.000. Karena di sini sama-sama mempunyai 0 yang banyak ya, ada 4 0, karena di sini menandakan uang, kita bisa hilangkan. Karena sama-sama nolnya 4, jadi kita bisa hilangkan menjadi 211/32. Karena di sini dia tidak merubah nilai, ya, karena akan tetap tidak akan mempengaruhi mau ada nolnya atau tidak. Jadi, supaya memudahkan kita dalam perhitungan, jadi lebih baik dihilangkan satuan 10 ribuannya ini ya, menyisakan 211/32. Oke, lanjut di sini. Sama, nih, lanjut. 3/2 pangkat N sama dengan 211/32 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena ini negatif satunya kita bisa pindahkan ke kanan, menjadi plus ya. Oke? Supaya lebih mudah gitu. Jadi, si 3/2 pangkat N-nya itu kita biarkan saja dulu. Selanjutnya, ruas kiri biarkan dulu. Kita operasikan di ruas kanannya. 1 ini kita buat penyebutnya disamakan dengan yang ini. Oke, disamakan dengan 211/32. Maka menjadi 32/32. Tetap tidak merubah nilai ya. Yang penting tidak berubah nilai gitu. Jadi 32/32 itu kan tetap aja sama dengan 1. Jadi sah-sah saja kalau kita merubahnya menjadi seperti ini. Kemudian dioperasikan menghasilkan 243/32. Oke, dari sini sebenarnya sudah kelihatan polanya. Bahwa kedua ruas ini merupakan bilangan berpangkat, gitu ya, bilangan berpangkat. Kalau di sini basisnya 3/2. Apakah 243/32 ini bisa kita jadikan basis 3/2? Oke, coba kita berarti harus lebih peka nih. Bisa tidak ya 243/32 ini dijadikan basis 3/2? Coba 243 ini merupakan bilangan yang bisa diakarkan. Akar 2 sepertinya tidak bisa ya. Akar 2, akar 3. Kalau akar 3 bisa nih, akar 3. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 223? Coba kalau kita perbolehkan menggunakan kalkulator ya. 223 bagi berarti 3 pangkat 5 ya, 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Silahkan kalian cek sendiri 3 pangkat 5 itu apakah benar 223. Kemudian di sini ada 32. 32 juga bisa kita jadikan basis 2 nih. Yaitu sama, 2 pangkat 5. Ya. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Jadi, kita sudah menemukan nih bahwa basisnya sama. 3/2, di sini juga 3/2. Oke? Masih ingat sifat eksponensial?
Sifat eksponensial di sini bisa kita berlakukan karena di sini ada pangkatnya sama, 3 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. Menjadi dikeluarkan, pangkatnya dikeluarkan ya. Sama bentuknya nih, 3 per 2 kurung 3 dipangkatkan N, kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi seperti ini ya, satu-satu. Ini akan tetap sama saja nilainya. Kemudian berlaku kembali sifat eksponensial. Ketika ia memiliki basis yang sama, persamaan, jika memiliki basis yang sama, maka pangkatnya bisa kita jadikan persamaan juga. Ya, karena di sini basisnya sama, yaitu 3 per 2, 3 per 2, maka otomatis bisa kita tuliskan N-nya itu sama dengan 5. Oke? N sama dengan 5. Otomatis kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa pada bulan ke-5 Ibu Andin mendapatkan keuntungan sebesar 2.110.000. Next step, memeriksa kembali proses donasi. Silakan kalian periksa kembali proses yang telah dilewati tadi, apakah ada kekeliruan. Dan jika jawabannya sudah yakin, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa total keuntungan yang diperoleh perusahaan Bu Andin sebesar 2.110.000 adalah pada saat bulan ke-5. Oke. Oke, mungkin cukup sekian video pada sesi 5. Pada sesi ini mungkin video penutup ya di video yang disajikan dalam e-modul. Jadi silakan kalian pelajari kembali materi tentang deret geometri untuk lebih memudahkan kalian dalam membantu memecahkan permasalahan mengenai deret geometri. Tidak hanya deret geometri ya, semua materi yang tersaji dalam e-modul silahkan kalian pelajari dan pahami baik-baik. Karena ini juga sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan insya Allah banyak manfaatnya begitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video yang tersaji kelima video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.